Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan bahasa dan sastra Arab untuk kelas 10 SMA. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-9, kita akan melanjutkan KD 3.3, yaitu Asma'ul Ayyam. Kemarin kita sudah mempelajari tentang nama-nama hari, nama-nama bulan dalam Masehi maupun Hijriah, dan mengenai jam. Ibu harap semuanya sudah paham dan bisa dipraktekkan ataupun dihafalkan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari 1. Membaca qiraah tentang siswa dan kegiatannya di sekolah. Yang kedua, mengetahui qawaid atau gramatika tentang mufrad, musanna ataupun jama'. Oke. Kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita ada 2 nas, 2 al-qiraah, 2 teks dalam bahasa Arab tentang kegiatan siswa di dalam sekolah. Nah, sebelum itu, Ibu tuliskan beberapa kata-kata yang Ibu anggap sulit. Nanti kalaupun setelah Ibu bacakan teksnya ada kata-kata sulit lagi, bisa ditanyakan kemudian. Oke, untuk yang pertama, Hasan tilmidun mujtahidun. Ini judulnya. Hasan, teksnya ada di sini. Nah, Hasan tilmidun mujtahidun. Hasan siswa yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Itu artinya. Nah, di dalam teks ini sampai sini Ibu sudah pilihkan kata-kata yang menurut Ibu mungkin susah untuk dipahami. Ibu tuliskan dulu sebelumnya. Yaumul udlah. Yaumul udlah. Yaumul udlah artinya hari libur. As-sayyarah. As-sayyaratu. As-sayyarah artinya mobil. Ad-darajatun nariyatu. Ad-darajatun nariyatu. Ad-darajah an-nariyah. Bisa juga begitu bacanya. Ini artinya sepeda motor. Ad-darajatu. Ad-darajatu. Ini artinya sepeda. Hamasah. Hamasah. Ini artinya semangat. Terus syaroha. Syaroha. Syaroha artinya penjelasan. Syaroh atau penjelasan. Himmatun. 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 Ini artinya bisa diartikan antusias, keinginan, harapan ataupun cita-cita bisa. Muhandisun. Muhandisun. Muhandisun artinya insinyur. Yarkabu. Ini titiknya 2 ya. Yarkabu. Yarkabu. Ini artinya naik. Naiknya ini fi'il madhi untuk huwa. Kemudian yadhhabu. Yadhhabu. Ini artinya pergi gitu. Oke, kalau ini sudah paham, kita lanjut saja ke qiraahnya. Terlihat jelas? Oke. Jelas ya? Oke, Ibu bacakan dan nanti Ibu jelaskan. Iqra'an nas'atali. Bacalah teks di bawah ini. Hasan tilmidun mujtahidun. Hasan siswa yang rajin atau bersungguh-sungguh. Oke, kalau kurang jelas Ibu zoom lebih jelas lagi. Nah, oke, lebih jelas ya. Hasan yadhabu ilal madrasah kulla yaumin illa yauma udlatin. Hasan yadhabu ilal madrasah. Sampai sini dulu. Hasan yadhabu tadi apa? Pergi. Ila ke. Madrasah sekolah. Hasan pergi ke sekolah kulla yaumin.
kulla itu artinya setiap, yaumin hari. Hasan pergi ke sekolah setiap hari. Illa yauma udlatin, kecuali hari udlah apa tadi? Hari libur. Hasan yadhabu ilal madrasati kulla yaumin illa yauma udlatin. Hasan pergi ke sekolah setiap hari kecuali hari libur. Titik di sini. Selanjutnya, huwa yadrusu fi madrasah pantang menyerah as-sanawiyah di Jakarta. Huwa yadrusu, huwa apa artinya? Betul, dia laki-laki satu. Hasan cuma satu ya, jadi pakainya huwa. Dia yadrusu, dia belajar fi madrasah di sekolah, as-sanawiyah di sekolah SMA pantang menyerah Jakarta. Jadi kalau diartikan satu persatu seperti itu, tapi kalau diartikan per kalimatnya begini, dia belajar di SMA pantang menyerah Jakarta. Nah, ini sekolahnya nggak negeri ya, karena nggak ada hukumiahnya dan ada namanya pantang menyerah, itu biasanya sekolahnya swasta. Yadhabu ilaiha, dia pergi, ilaiha hanya kemana? Kembalinya ke sekolah. Dia pergi ke sekolah sobahan mubakkiron, pagi hari sekali, khaufan ayyata akhara li'annaha ba'idatun an baitihi. Dia pergi ke sekolahnya, dia pergi ke sana pagi-pagi sekali, khaufan takut, karena takut, ayyata akhor takut terlambat, li'annaha karena sekolahnya, ba'idatun hanya ini kembali ke sekolah ya, ha. Kenapa pakainya ha bukan hu atau huma? Karena madrasah ini ada tamar putohnya, berarti perempuan. Kalau perempuan berarti antara huwa dan hiya, pakainya huwa atau hiya, berarti pakainya hiya. Jadi kalau dhamir mutasilnya hiya berarti pakainya ha. Nah, ini penggunaan dalam bahasa Arabnya seperti ini. Ilaiha, li'annaha. Nah, ini kembalinya ke sekolahnya. Dia pergi ke sekolahnya pagi-pagi sekali, khaufan ayyata akhor karena takut terlambat, li'annaha karena sekolahnya, ba'idatun an baitihi. Ba'idatun artinya jauh dari rumahnya. Nah, kemudian la yadhhabu Hasan ilal madrasah bisayyarah. Hasan ini diartikannya dari Hasan. Hasan tidak pergi ke sekolah bisayyarah. Sayyarah apa tadi artinya? Mobil, betul. Hasan tidak pergi ke sekolah dengan mobil, wala dan tidak bidarrojatin nariyah. Hasan pergi ke sekolah, Hasan tidak pergi ke sekolahnya dengan mobil dan tidak dengan bidarrojah an-nariyah. Tadi apa? Betul, sepeda motor. Walakin akan tetapi yarkabu apa tadi? Dia naik. Nah, ini kita pindah ke barisan selanjutnya. Akan tetapi dia naik. Nah, jelas ya. Akan tetapi dia naik ad-darrojah seperti pada gambarnya tadi apa? Sepeda. Walahu hamasah aliyatun lidirosah. Dan dia, hunya ini kembali ke Hasan, dan dia mempunyai hamasah. Hamasah tadi apa? Betul, semangat. Aliyatun, hamasatun aliyatun, semangat yang tinggi. Lidirosah, untuk belajar. Fil fasli huwa yahtammu bikulli ma syarahahu al mudarrisun. Di dalam kelas dia memperhatikan bikulli ma syarahahu
al-mudarrisun, semua atau setiap apa yang syaraha, penjelasan, apa yang dijelaskan oleh gurunya kepadanya. Nah, di sini dijelaskan dia mempunyai semangat belajar yang tinggi. Ini dibuktikan dengan di dalam kelasnya dia selalu memperhatikan semua penjelasan dari gurunya. Indahu himmatun kabirotun. Dia mempunyai, hunya ini kembalinya ke Hasan ya. Dia mempunyai himmatun kabirotun. Himmatun tadi apa? Betul. Bisa diartikan cita-cita ya. Cita-cita yang besar. Kabirotun, akbar, Allahu akbar, itu bisa diartikan kabir, besar. Dia mempunyai cita-cita yang besar. Huwa yahummu bi ayyakuna muhandisan. Dia menginginkan, mengharapkan bi ayyakuna, menjadi muhandisan, seorang insinyur. Hatta yastati'a, sehingga dia bisa atau dia mampu ayyaj'ala, menjadi atau irota au syai'an akhar yantafi'u bihin nasu. Jadi di sini dia mengharapkan, dia berharap bisa menjadi insinyur sampai dia mampu untuk yaj'ala itu menciptakan, hingga dia mampu menciptakan at-ta'irah. Ta'irah itu artinya pesawat, au syai'an, atau sesuatu akhar, atau sesuatu yang lain, yang tafi'u bihin nas, yang bisa bermanfaat untuk manusia. Nah, di sini kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Hasan. Walaupun dia tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tapi dia tetap bersungguh-sungguh dalam belajar, karena dia punya cita-cita sebagai seorang insinyur nanti di masa yang akan datang. Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian untuk al-qiraah yang kedua. Nah, al-qiraah as-sani, an-nasu as-sani. Teks yang kedua di sini, sebelum Ibu perlihatkan teks yang kedua itu seperti apa, Ibu akan ambil beberapa kata yang Ibu anggap mungkin sulit. Ista'dadtu, ba'idun, adrusu, yal'abu, masyian, qaribun, labistu, yumarisu. Nah, ini ada beberapa kata yang menurut Ibu akan sulit untuk diartikan. Ini ista'dadtu, ini artinya mempersiapkan, bersiap-siap, bisa. Masyian, jalan kaki. Ba'idun, jauh. Qaribun, dekat. Adrusu, saya belajar. Labistu, saya memakai. Yal'abu, bermain. Yumarisu, membiasakan, terbiasa, bisa diartikan seperti itu. Oke, itu kata-kata yang Ibu anggap mungkin akan sulit dimengerti di teks yang kedua ini. Nah, ini teks yang kedua. Kita mulai saja. Tentang apa ya ini ya? Yuk, mulai. Fis sa'atis sadisah sobahan ista'dadtu lidzahabi ilal madrasah. Pada jam sadisah berapa kemarin? 6, betul. Fis sa'atis sadisah sobahan, pada jam atau pada pukul 6 pagi. Ista'dadtu lidzahabi, saya bersiap-siap untuk pergi. Ilal madrasah, ke sekolah. Labistu al-bidlah, saya memakai. Bidlah apa artinya? Kemarin sudah? Betul, seragam. Al-bidlah al-madrasiyah, seragam sekolah. Wal hida'a apa? Hidaun, betul, sepatu. Saya memakai seragam sekolah.
Nah, kalau di sini, kalau dalam bahasa Arab, kenapa tidak ditemukan tanda koma ya? Tanda komanya itu dengan menggunakan wawu. Wawunya kalau banyak ini seperti ini, berjejer-jejer, ini tandanya koma ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia pakainya koma. Saya memakai bidlatul madrasiyah, koma. Saya memakai seragam sekolah, sepatu, koma. Kubba'ah, kubba'ah apa artinya? Betul, topi. Wahamaltu al-hakibah. Dan, nah, wanya terakhir kan, satu titik, berarti ini terakhirnya pakainya artinya dan saya membawa al-hakibah, tas. Lanjut, dhahabtu masyian li'anna baiti qoribun minha. Dhahabtu, saya pergi, masyian. Masyian apa tadi? Betul, jalan kaki. Saya pergi jalan kaki li'anna baiti, karena baiti, rumahku, qoribun minha, dekat dengannya. Nyanya kemana? Betul, ke sekolah. Selanjutnya, ini ada lagi, sedikit lagi. Nah, jelas ya. Oh, nasi itu ismi Lukman. Oh, saya lupa. Namaku Lukman. Adrusu fi madrasah al-wahidah al-islamiyah al-hukumiyah bi Padang fil fasli al-ashir. Nah, sampai sini ternyata dia tadi udah cerita ngalur ngidul, udah jelasin dia mau ke sekolah tuh bangun pagi, siap berangkat sekolah jam 6, pakai ini itu, tapi dia belum perkenalan. Nah, di sini dia bilang, "Oh, aku lupa. Ismi Lukman, namaku Lukman. Adrusu fi madrasah, saya belajar fi madrasah al-wahidah." Al-wahidahnya terakhir ya. Adrusu fil madrasah al-wahidah al-islamiyah al-hukumiyah bi Padang. Berarti ini ada islamiyah, ada hukumiyahnya. Ini sekolah apa berarti? Saya belajar di sekolah Islam Negeri 1 Padang. Saya sekolah di sekolah Islam Negeri 1 Padang. Fil fasli al-ashir, di kelas 10. Asy'uru bisururin, saya merasa senang. Fil madrasah, saya merasa senang di sekolah. Fiha asdiqa'u katsiratun, di dalamnya, hanya ini kembali ke sekolah ya. Di dalam sekolah, karena di sekolah, asdiqa'u, teman-temanku, katsiratun, banyak. Wa ansyitatun katsiratun, dan kegiatannya juga banyak. Nah, dia senang kenapa? Lukman senangnya karena di sekolah temannya banyak dan kegiatannya juga banyak. Nah, di sini dijelaskan minha jam'iyatu qurratis salah. Di dalamnya, diantaranya ada seperti ekstra ya. Ekstra qurratis salah. Ini artinya, betul, ada yang tahu? Qurratis salah itu bola basket. Terus wajamiatul fatayati kasyafah, dan ini ekstra pramuka. Kok ada wa lagi, ini wa berarti ini koma ya, koma, masih koma. Wajamiatu rafi'atil liwa'i. Rafi'atil liwa'i apa? Dalam minggu kemarin udah dijelaskan. Betul. Dan ekstra paskibra. Wajamiatu qurratil qudam, ada lagi ekstra sepak bola. Wajamiatul qurratil yad, dan ekstra qurratil yad, kurrah itu bola, yadun itu tangan, bola yang pakai tangan, berarti voli. Pintar. Ishtaraktu jam'iyatu qurratil qadam. Ishtaraktu, saya mengikuti. Ekstra qurratil qadam tadi apa? Betul, ekstra sepak bola. Ana wa asdiqai numarisu wa nal'abu qurratal qadami fil maidan. Saya dan teman-temanku numaris, kita terbiasa wa nal'abu,
dan kita terbiasa bermain kuratil qadam, sepak bola, fil maidani. Fil maidan itu artinya lapangan. Waro'al madrasah, waro'a itu artinya di belakang sekolah. Al maidanu wasi'un, di sini dijelaskan kalau lapangannya itu luas, wasi'un. Fi madrasati jidarun nadhifun wa nafidatun nadhitfatun. Ini harusnya ya, titiknya di bawah harusnya, enggak di atas. Fi madrasati, di dalam sekolahku, jidarun nadhifun. Jidarun itu artinya tembok. Temboknya, dindingnya bersih, nadhifun bersih. Wa nafidatun nadhifatun. Dan jendelanya juga bersih. Nah, sampai di sini. Ini contoh-contoh kegiatan dan ekstra-ekstra yang ada di dalam sekolah dalam bahasa Arab. Ibu harap semuanya paham setelah Ibu jelaskan. Kemudian untuk yang kedua, nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, mengetahui qawaid atau kaidah tentang mufrad, musanna, dan jamak. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Oke, sudah jelas. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Qawaid yang akan kita pelajari yaitu tentang mufrad, musanna, ataupun jamak. Oke, satu persatu biar tambah jelas. Oke, di sini dulu ya, sampai sini dulu. Mufrad itu apa ya? Mufrad ini dalam bahasa Arab tulisannya begini. Mufrad, al-mufrad, al-musanna, al-jama'. Al-jam'u sebetulnya, tapi bisa dibaca jama'. Mufrad. Al-mufrad. Mufrad itu artinya, kalau lebih gampangnya itu kata pintasnya tunggal. Musanna itu dual, jama' itu plural. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Mufrad artinya kata yang menunjukkan makna tunggal. Kata yang menunjukkan makna tunggal, baik itu mudzakkar ataupun muannas. Ingat nggak mudzakkar atau muannas itu apa? Betul, mudzakkar itu laki-laki, muannas itu untuk perempuan. Nah, di sini Ibu kasih misal, al-misal madrasatun. Ini artinya apa? Betul, sekolah. Nah, ini kalau sekolah itu, kalau diartikan sekolah saja, sebetulnya ini tulis artinya sebuah sekolah, satu sekolah. Walaupun di sini nggak ditulis satu ataupun tidak tertera angkanya, ini menunjukkan arti tunggal. Sekolahnya itu cuma satu. Dan di sini ada tamar butohnya, menunjukkan kalau sekolahnya itu betul muannas. Bisa muannas, bisa mudzakkar. Ingat ya, mufrad itu bisa muannas, bisa mudzakkar. Yang penting dia artinya cuma satu, gitu. Maknanya tunggal. Selanjutnya ada kitabun. Kitabun ini artinya buku. Nah, buku ini juga artinya satu. Sebenarnya artinya sebuah buku. Nah, gitu. Ini enggak ada tamar butohnya, berarti ini menunjukkan kalau kitabun itu mudzakkar. Walaupun dia mudzakkar juga termasuk mufrad. Begitu. Selanjutnya ada tilmidun. Tilmidun, seorang siswa. Nah, ini sebenarnya ada artinya seorang, gitu. Lanjut ada lagi tilmidatun. Tilmidatun. Ini seorang siswi. Sama ya sebetulnya ya. Cuma bedanya siswa ataupun siswi. Kemudian ada tolibun. Tolibun. Ini artinya seorang siswa juga. Nah, sampai sini paham, Ibu? Oke, kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Kemudian untuk yang kedua itu musanna ataupun tasniyah. Nah, tasniyah, musanna atau tasniyah itu artinya dual. Dual itu artinya dua. Nah, pengertiannya yaitu kata yang menunjukkan makna dua. Nah, di sini ada rumusnya. Ada rumusnya. Rumusnya itu paling gampang ngingetnya ani atau aini. Ani atau aini. Jadi
Kalau musana itu artinya dua ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau mau menunjukkan artinya double, kayak seperti siswa. Siswa kan satu. Kalau mau jadi double artinya siswa atau dua siswa, begitu kan. Bisa dikasih tanda strip dan diulang katanya, siswa begitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu rumusnya nggak begitu. Kalau dalam bahasa Arab rumusnya itu pakai ani atau aini. Nah, jadi kata mufrodnya yang tadi, yang tunggal itu tadi, kita tambah ani ataupun aini. Nah, ini ani ataupun aini. Contohnya yang rumus yang pertama ya, mufrad ditambah ani. Contohnya kitabun, kita ambil contoh yang kitabun dan tolibun nanti ya. Kitabun ditambah ani, jadinya kitabani. Tulisannya sama, kitabun, cuma ditambah ani. Karena alifnya itu bisa disambung dengan huruf ba, jadinya ke atas, jadi panjang, kitabani. Nah, cuma gampang kok. Terus kalau madrasatun ditambah ani bisa nggak? Bisa. Kalau dua sekolah, bahasa Arabnya bagaimana? Madrasah tani. Nah, begitu. Atau pakainya aini, madrasah taini. Paham? Ini ya, cuma rumusnya begitu aja, nggak susah. Contoh untuk kata yang tolibun, ini mufradnya tolibun kan, satu orang siswa. Nah, ditambah rumusnya ani, jadinya gimana? Tulis aja, ini digabung dengan ba, terus ditambahin huruf ni, tolibani. Nah, ini sudah berarti dua siswa. Nah, gampang apa susah? Nah, untuk rumus yang kedua, selain ani juga aini ya. Tolibun ditambah aini, jadinya tolibaini. Paham sampai sini? Oke. Kalau yang kitabun tadi jadinya kitabun ditambah aini, jadinya kitabaini. Gitu. Ibu rasa ini nggak susah. Lanjut ke yang jamak. Oke, biar lebih jelas kita fokuskan untuk yang jamak saja. Nah, jamak atau kita sebut plural, jamak itu dalam pengertiannya kata yang menunjukkan makna banyak. Banyak di sini lebih dari dua. Ya. Kalau satu tadi mufrad, dua tadi apa? Musanna atau tasniyah. Untuk tiga dan seterusnya itu bisa disebut jamak. Gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab jamak di sini ada tiga. Ada mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan di belakang nanti ada jamak taksir. Ibu jelaskan satu persatu. Ini sama-sama semuanya artinya banyak. Ingat ya, jamak artinya banyak atau plural. Jamak yang mudzakkar salim, apa itu ya? Jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim itu kita lebih gampang menghafalnya, banyak tapi untuk laki-laki. Mudzakkar, ingat, mudzakkar laki-laki. Nah, di sini juga ada rumusnya. Makanya mufrad ditambah wawu dan nun ataupun mufrad ditambah ya dan nun. Nih contoh yang pertama ya. Rumusnya paling gampang itu ibu tuliskan una dan ina. Ingat-ingat. Mufrad ditambah una ataupun mufrad ditambah ina. Contohnya, tadi kata tolibun ya. Mufradnya tolibun ditambah una. Jadi tinggal ditambah aja wawu dan ba, itu bisa digandeng jadinya tolibuna. Tolibun ditambah una jadi tolibuna gitu. Lanjut yang rumus yang ina, tolibun ditambah ina jadinya tolibina. Nah, harokat yang terakhir huruf yang ba ini itu mengikuti tambahan rumusnya. Kalau ditambah una berarti bunyinya jadinya tolibuna. Kalau ditambah ina bunyinya jadi ina.
tolibina, begitu. Nah, kalau untuk kata yang lain bisa juga, tapi dalam bahasa Arab itu ini contohnya begini, yang mudzakkar salim ya, berarti siswa laki-laki yang banyak. Siswa laki-laki yang banyak. Ini bisa bahasa Arabnya ada dua. Tergantung nanti kalau dalam bahasa Arab itu kedudukannya itu nanti di rofa atau di nasub atau di khafat. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Yang penting ini paham mudzakkar salim itu rumusnya pakai una dan ina. Mudzakkar salim, mudzakkar jamak mudzakkar salim itu banyak laki-laki. Ingat-ingat. Terus yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim banyak tapi untuk perempuan. Ingat ya. Perempuan laki-laki. Beda. Nah, ini juga ada rumusnya. Rumusnya mufrad ditambah alif dan ta. Mufrad ditambah alif dan ta. Begini bahasa Arabnya tulisannya. Mufrad ditambah alif dan ta. Alif dan ta-nya bacanya begini, paling gampang, atun. Nah, kalau kamu ketemu kata Arab bunyinya atun belakangnya, itu pasti artinya banyak dan untuk perempuan. Nah, ini contohnya. Tadi mufradnya siswa ya, siswa. Tolibun ditambah atun jadinya tolibatun. Tolibatun. Ini artinya jadi siswa perempuan yang banyak siswa perempuan, begitu. Kalau muslim, contoh ya, muslim ya. Muslim ditambah atun, muslimatun. Paham? Bagus. Tapi kalau ini tadi muslim kalau ditambah una, muslimuna bisa, atau muslimina bisa. Berarti orang-orang muslim banyak untuk laki-laki. Muslimatun berarti orang-orang muslim perempuan banyak, gitu ya. Sampai sini paham? Nah, kalau yang di sini insya Allah paham, karena ada rumusnya, tinggal diingat-ingat rumusnya. Ingat lagi bedanya, kalau yang rumus ani atau aini itu untuk yang artinya dua. Kalau yang rumusnya una atau ina untuk jamak mudzakkar salim. Kalau rumusnya atun itu jamak muannas salim. Nah, yang terakhir di sini ada jamak taksir yang ketiga. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya irregular verbs gitu ya. Nah, di sini itu nggak ada aturannya, nggak ada rumusnya. Tidak ada aturannya, tidak ada rumusnya. Dan ini hanya bisa dihafalkan. Nah, contohnya dalam bahasa Arab, qalamun itu artinya pulpen atau pena. Nah, ini itu jamak taksirnya aqlamun. Nah, kan beda sekali. Kalau harusnya pakai jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim, qalamuna itu, tapi nggak ada karena jamaknya aqlamun gitu. Kalau kitabun sebenarnya juga kitabun itu jamaknya nggak bisa jamak muannas ataupun mudzakkar salim, tapi adanya jamak taksir karena jamaknya itu nggak beraturan. Kitabun jadinya kutubun, terus faslun jadinya fusulun. Kitabun tadi apa? Buku. Sebuah buku, kalau di sini artinya banyak buku. Sebuah pulpen di sini artinya banyak pulpen. Kemudian faslun, sebuah kelas, di sini artinya banyak kelas. Kemudian madrasatun, ada yang tahu? Madrasatun artinya sekolah. Kalau jamaknya madarisun. Nah, kemudian mal'abun itu artinya apa? Mal'abun itu artinya lapangan. Dalam bahasa Arabnya kalau jamak taksirnya itu mala'ibun.
banyak lapangan. Nah, imro'atun ini ibu kasih kuis kalau ada yang bisa. Imro'atun ini mufradnya imro'atun itu seorang perempuan. Kalau jamaknya itu apa? Ada yang tahu bisa ditulis di kolom komen, tulis nama sama kelasnya ya, nanti ibu tambahkan untuk nilai yang bisa menjawab dengan betul gitu. Insya Allah paham, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan juga di kolom komen, nggak apa-apa, ataupun langsung japri ke ibu. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan semoga ilmunya sampai dapat diterima dengan baik. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.